yang asalnya mau masuk meluk agama Islam, lalu tiba-tiba melihat insan-insan muslimnya gitu kan, kok tidak berperilaku seperti yang telah Islam ajarkan. Kan tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat sejarah justru menjadi banyak Islamofobia, bukan ingin memeluk Islam, justru malah ketakutan dengan Islam itu sendiri. Kamu mau kemana? Mau perang? Ingat, kamu belum menikah, nanti kamu tidak akan menikmati surga dunia. Mendingan kita jangan ikut perang, saya juga nggak ikut. Berarti bisa kita menilai seseorang apakah munafik atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan warahmatullahi wa wabarakatuh. syukran lillah amma ba'du. Kembali bersama kami untuk mengurai hadis Nabi yang tertuang dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Bersama kita sudah hadir seperti biasa Kang Ijang Aristotelis dan Kang Haji Maki Mujahid. Untuk memulai bincang kita malam ini, kita mulai dengan hadis kelima dari kitab Mukhtarul Ahadits. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu as-Syaikhaini an Abi Hurairah. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata, maka perkataannya adalah dusta. Apabila dia berjanji, maka janjinya adalah suka diingkari. Kemudian apabila dia diberikan amanah, maka dia akan berkhianat. Demikian hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Haji, Ya. munafik atau nifak dalam Islam itu adalah sebuah fenomena. Ya. Dalam perjalanannya, ketika baginda Rasulullah Sallallahu SAW alaihi wasallam datang berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu di Madinah sendiri sudah ada satu sosok calon pemimpin Madinah yang sedang mencari pengaruh, merawat citranya di Madinah. Sosok itu kemudian kita kenal sangat familiar dengan nama Abdullah bin Ubay bin Salul. salah satu tokoh dari Bani Khazraj. Lalu kemudian singkat cerita, Abdullah bin Ubay ini mendapat pesaing, dan lagi-lagi bagai hitam dan putih. Ketika baginda Rasulullah datang ke Madinah mewakili seluruh aspek kebaikan, maka Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian adalah antitesa dari keberadaan baginda Nabi. Lalu kemudian kita sepakat bahwa tokoh utama atau salah satu aktor utama yang mendapat lakon hidupnya menjadi seorang munafikin itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubay bin Salul. Dari sanalah kemudian menular hal-hal yang berbaik yang berupa kemunafikan. Sedikit mungkin bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan munafik itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Seperti apa yang dibicarakan tadi oleh Ang Dodo, sejarah Abdullah bin Ubay bin Salul tatkala Rasul mengajak perang Badar. Perang Badar, sampai yang bisa mengikuti perang Badar itu adalah jumlahnya 314 kalau nggak salah itu. Sedangkan dari kufar sangat banyak. Itu awalnya ada
rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul mempengaruhi para sahabat. Mempengaruhi para sahabat, kamu mau kemana? Mau perang. Ingat, kamu belum menikah. Nanti kamu tidak akan menikmati surga dunia. Mendingan kita jangan ikut perang, saya juga nggak ikut perang. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul, kerasnya takbir itu melebihi takbir para sahabat yang lain. Sampai Rasul juga tatkala mendengar takbir Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul juga telinganya sampai apa, katorekan itu? Katorekan. Lungsur datanglah, turunlah ayat idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasuluh. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bahwa Abdullah bin Ubay berbicara takbir supaya mengikuti perang Badar, ternyata pada waktu itu Abdullah bin Ubay sendiri tidak mengikuti, tetapi Allah sudah memberikan tahu ke Kangjeng Rasul, Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah orang yang bohong. Begini, jadi perjalanan sejarah kemudian melahirkan satu stigma bahwa munafik itu betapa sangat berbahaya. Hanya kemudian tidak bisa berhenti kita berbicara tentang kemunafikan atau nifak atau sosok munafik ini, itu tidak bisa berhenti sampai ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Problemnya adalah perilaku hipokrit hari ini itu bisa nggak terjadi? Ada nggak neo Abdullah bin Ubay hari ini? Sekiranya hadis ini kemudian memberikan deskripsi apa sih kriteria munafik hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari munafik itu dari kata nifak. Artinya orang yang berpura-pura percaya, berpura-pura setia terhadap satu ajaran agama. Nifak ini atau munafik ini ada dua. Satu, munafik, kepura-puraan atau kemunafikan dari segi amal atau perbuatan, dan yang kedua berpura-pura atau munafik dari segi ideologi. Munafik amali dan munafik i'tiqadi. Jadi yang bahkan begitu sangat dahsyatnya pengaruh munafik itu sampai ada surat khusus Al-Munafiqun dalam Al-Quran itu. Ayat pertamanya. Ayat pertama. Ya, gitu kan. Dan bahaya dan resiko bagi orang yang munafik itu kan bukan ancamannya, bukan hanya dimasukkan ke dalam neraka, tapi juga fidarkil asfal. Innal munafiqina fidarkil asfal. Itu kan menunjukkan bahwa hati-hati terhadap kemunafikan. Munafik dalam Al-Quran itu sebagaimana tadi yang telah disampaikan, bahwa yang menjadi ikonnya itu kan Abdullah bin Ubay itu munafik dari segi ideologi. Yang jadi berarti munafik i'tiqadi ya? Ya, yang jadi sesuatu hal yang menarik itu di sini dalam hadis yang kelima itu, orang yang secara ideologinya itu jauh panggang dari api, dari sifat-sifat kemunafik, dari munafik secara i'tiqadi, justru ada sebetulnya dalam jiwa seorang muslim pun. Hal seperti ini kita sering temukan. Ini munafik amali kayaknya. Gitu. Kadang-kadang kan dalam menghalang-halangi orang untuk memeluk agama Islam itu kan ada yang dari pihak kafir, dengan cara memusuhi, dengan cara kemudian melakukan penyerangan ke umat Islam supaya Islamnya tidak diikuti, kemudian pengikutnya tidak ada, gitu kan. Sampai tujuan itu menghancurkan dari segi fisik, itu orang kafir. Kalau orang munafik
itu dia lebih berbahayanya karena memang dia masuk Merusak Islam dari dalam. dari dalam. Serigala Musuh dalam- berbulu, ya, serigala serigala berbulu. berbulu domba, musuh dalam suku selimut, menggunting dalam lipatan. Allah. Itu kan orang munafik itu. Dia tersenyum tetapi hatinya itu penuh dengan kotoran-kotoran, penuh dengan rencana-rencana panjang untuk menghancurkan Islam sendiri dari dalam. Padahal dia berbaju berfashion muslim gitu kan. Kemudian yang lebih mirisnya lagi, saya berpikir bahwa ada yang lebih berbahaya dari munafik justru. Ya. Ya, itu umat Islam, umatnya sendiri. Dia mempercayai terhadap rukun-rukun iman, gitu kan. Tetapi perilakunya tidak mencerminkan keimanan, tidak mencerminkan keislaman, sehingga orang yang akan masuk Islam melihat tuh, oh ini Islam itu, Ya. gitu kan. Jadi potretnya seperti ini kemudian orang Kemudian jadi tidak suka. Yang asalnya mau masuk meluk agama Ya, Islam, ya, lo tiba-tiba melihat insan-insan muslimnya gitu kan, Ya. kok tidak berperilaku seperti yang telah Islam ajarkan, sehingga orang, oh kalau ingin jelek, kalau ingin apa namanya baik, Ya, jangan ikut. maka apakah ini yang disebut dengan kebaikan Islam itu? Sehingga kan tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat sejarah justru menjadi banyak Islamofobia di daerah-daerah di negara-negara yang dulu Islam pernah berjaya di sana. Karena mereka meninggalkan nilai-nilai keislamannya sehingga orang-orang bukan ingin memeluk Islam, justru malah ketakutan dengan Islam itu sendiri. Hanya gini ya, kemudian penilaian kita selalu disulitkan ketika seseorang bisa dikatakan munafik itu kan bagai mencari jarum di tumpukan jerami. Ini orang ya dia sholat, Ya. dia puasa, dia Bahkan zakat, jidatnya juga hitam. bahkan kemudian passion Islam kemudian. Nah, bisa tidak kemudian kita menjustifikasi seseorang menjadi dia nifak, dia munafik, atau udah aja, jalan aja, sewajarnya aja, tidak harus kemudian menjudge seseorang munafik. Karena kemudian dalam Al-Quran itu di surat pertama dari Al-Munafikun yang dia sebutkan, idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi kan ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, itu orang-orang munafik Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Ubay itu kan menyebut innaka la rasulullah. Kan menggunakan adawat taukid. Seolah menegaskan bahwa kamu adalah Muhammad, kata-katanya. Kan bukan i'tiqadnya. Kata-katanya menyebut bahwa kamu adalah baginda Rasulullah. Nyata Rasul, utusan Allah itu kamu. Tapi kemudian Allah menilai innal munafikina lakadzibun. Kan adalah kadzibun. Bohong di sini adalah berarti bohong secara ucapan, bukan bohong i'tiqadnya. Ya kan? Innaka la rasulullah yang disampaikan oleh munafik itu berarti kan bohong, dicap bohong oleh Allah. Artinya berarti bisa kita menilai seseorang apakah munafik atau tidak. Nah, makanya hadis ini saya kira kemudian menjadi jembatan yang menghubungkan kita dari tidak paham, tidak kenal, tidak bisa mendeteksi, kemudian menjadi paham, kenal dan bisa mendeteksi siapa saja orang-orang munafik di antara kita. Agar kita bisa memilih mana yang bisa satu barisan, satu soft. Karena begitu sulitnya jamaah kita bisa menjadi jamiah karena banyak orang-orang yang munafik. Saya kira 3 hal ini kemudian bisa kita kupas dengan baik malam ini. Ya, tentang masalah kidbu, bohong, pangkat Rasul ya, pangkat Rasul yang mana Rasul itu ma'sumun minadz dzunub saghairon kanat au kabairon. Rasul itu dimaksum, diraksa dosa kecil, dosa besar apalagi dosa kecil. Ma'sumun minadz dzunub saghairon kanat au kabairon.
Setiap malam dalam satu riwayat hadis Rasul membacakan doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq Ya. wa farji minaz zina wa lisani minal qidbi. Bahwa ya Allah bersihkan tahhir qalbi minan nifaq, bahwa hatiku jauhkan dari munafik. Yang kedua, wa farji minaz zina, farji dari zina. Yang ketiga, wa lisani minal qidbi, lisan dari berbohong. Berarti ada doa yang dimohon oleh Rasul. Ya, Satu, memohon untuk dihindarkan dari munafik i'tiqadi. betul. Tahhir qalbi minan Nifaq, nifaq. Yang terakhir tadi, wa lisani. walisani minal kizbi. Kan kizbi itu munafik apa? Iya. Munafik amali. amali. Munafik amali. Ya. Jadi dua yang dimohonkan. Bagaimana? Begini, jadi sebetulnya tanda-tanda munafik itu bukan hanya 3. Ya, Banyak. banyak. Tanda-tanda munafik itu banyak. Di Kan antaranya, di antaranya juga selain daripada ini, di antaranya itu kan ada apa namanya, keterangan dari para ulama itu, sholat subuh keberangan, Ya. gitu kan, hudang berang, gitu kan, terus kemudian apa namanya, Dul wajhan. ya itu seperti itulah. Jadi memang kalau kita renungi betapa sangat banyaknya tanda-tanda kemunafikan, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan bebas dari sifat-sifat kemunafikan yang begitu besar, yang begitu banyak? Maka pantasnya doa tadi disampaikan itu kita Nabi saja kan Ya, mentaunkan gitu kan. iya. Apakah kita akan selamat dari sifat-sifat kemunafikan yang begitu sangat besar, apalagi di zaman sekarang? Banyak-banyak sifat-sifat kemunafikan yang justru kita juga secara sadar ataupun tidak sadar mungkin sudah masuk kepada tanda-tanda kemunafikan itu. Iya. pertama misalnya kita, bisa nggak kita puasa dari berdusta 1 hari saja? Ya, Misal, ya, coba, misal, ya. saya jadi istri AA. Assalamualaikum, Haji lagi di mana? Ya, AA jawabnya gimana? OTW. OTW. Padahal Cicing di imah atau di mana? tidak kemana? Mana? Mana? Itu masuk nggak kepada kategori dusta? Dusta. Dusta. Berarti selangkah lagi setelah itu kita bisa jadi Munafik. atau mungkin sudah jadi munafik. Atau mungkin jadi munafik. Betapa sulitnya kita terhindar dari hipokrit gitu. Ini dalam ruang lingkup rumah tangga. Ya, Kalau cakupannya lebih global, bayangkan, ya, bisa dibayangkan. Dalam lingkup yang lebih makro, kita kemudian mengemas semuanya dengan dusta. Sering orang tua menyebut, ari ngabohong teh ngeunah, ari ngabohong teh ngeunah, ngan nutupanana nu teu ngeunah. Dia terpenjara dengan kedustaan-kedustaan sebelumnya. Artinya, untuk sekedar berpuasa dari berdusta saja kita susah. makanya bohong itu Padahal di sini indikatornya gimana? Idza haddatsa kadzab. andai membicarakan hal-hal yang baru, dia berdusta. Ya, jangankan masalah bohong itu ciri munafik, bahkan bohong itu mengurangi rizki. Al-kidbu yanqusu rizqo. Pinjam Bukan menambah rezeki ya? bukan menambah rizki. Mengurangi. Pinjam mobil ke Manong Jaya, ketemu di Tasik. Ada sosok pendusta lagi. Musailamah Kadzab. al-Kadzab. Berarti kan orang yang paling munafik berarti siapa? Al-Kadzab. Musailamah itu kan orang yang ketika kemudian di dalam kisah, satu kisah kan kita sudah paham semua betapa bahayanya Musailamah kepada yang lain gitu kan. Kalau kata Eyang, mending dipegang talinya, Ya. kalau orang dipegang pembicaraannya. Satu kali berdusta, tidak akan ada kepercayaan ke depannya. Ini saya sekedar merenungi betapa dalam satu surat itu ada rangkaian panjang bercerita tentang hadisul ifki. Ya, Ya kan? Wailul likulli afakin athim, bahwa neraka wel itu Allah desain untuk orang-orang yang suka berbuat hoak gitu kan. Sekarang kan hoak itu Hoax. di mana? Ya. Media. Kalau tidak bohong nggak laku gitu. Kalau tidak menambah
konten gak laku, kalau tidak pakai lipstick gak laku, samaran gak laku. Ini bahaya munafik dalam skala makro. Ini dari urusan berbohong saja. Ya. Ini yang kedua apa? Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Kira-kira apa maknanya? Di mana memberikan janji Iya. selalu sulaya, selalu Cidra, ya. cidra. Ingkar. Jadi setiap janji dia pasti Kari. mengingkari. Bahkan di hadis lain itu diceritakan, Allah mengatakan ke Rasul, hadisnya hadis kudusi, tidak melewati malaikat Jibril kan. Salah satu anak khosmuhum yaumal qiyamah. Rajulun a'tabi al-ahda sumaghodaro. Warajulun ba'a hurron fa'akala samanahu. Warajulun istajaro ajiron fastaufa minhu amalahu walam yu'tihi ajrahu. Ada 3 Muhammad, kata Allah, yang nanti akan jadi musuh kami Allah di yaumal qiyamah, walaupun dia mukmin, walaupun dia muslim. Yang pertama, rajulun a'tabi al-ahda, laki-laki yang suka memberikan janji terus ingkar dalam janjinya. Berarti poinnya itu ya. Poinnya itu. Jadi dia mencidrai apa yang dia janjikan. Ya. Itu yang kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Andai dipercaya dia berkhianat. Khianat. Jadi kira-kira gitu. Kalau Rasulullah memiliki 4 sifat kemudian menjadi manusia ruhani, sidik, amanah, tabligh, fatonah. maka antitesa dari keempat sifat itu kidzib, khianat, kitman, biladah. 2 hal saja itu sudah jadi munafikin. Kidzib, kadzaba, Ya, kemudian khona, khona, itu tidak amanah. amanah. Artinya jauh panggang dari api, kita kemudian mengklaim diri, merasa diri paling umat Rasul. Ya. Kalau kemudian dalam perilaku sehari-hari kita justru jauh dari sifat-sifat Rasul. Jadi ada yang aneh, yang menarik gitu. Orang-orang kalau Rasul itu kan mempunyai 4 sifat. Ya. Kalau kita mempunyai 8 sifat. Jadi kalau Rasul kan sidik, amanah, tabligh, Fatonah. fatonah. Kalau kita kadang sidik, kadang kidzib. Terus jadi berbanding terbalik dengan Rasul. Iya, Jadi iya. 2 kali. Bedanya 4. sedikit. Bedanya kadang-kadang. Pemirsa, sangat panjang kalau kita mengurai hal ini, terutama kalau kita sekaligus melakukan refleksi. Masih baikkah kita dilihat dari indikator kemunafikan ini? Mudah-mudahan hadis ini mengajak kita semua untuk mawas diri, Amin. kembali kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia ruhani dengan berikhtiar mendengarkan kajian, terlibat dalam majelis ilmu, dan berbaur dengan orang-orang yang ahli ilmu. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Hadanallah wa yakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.